Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berkemah ke Kediri, pulangnya membawa benih. Hei jamaah sebelah kiri, kurang kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin bulanan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah pengajian rutin bulanan Masjid Baitul Mukminin yang mudah-mudahan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pacaran dalam Islam. Salah satu tren muda-mudi masa kini adalah pacaran. Sebagian besar laki-laki dan perempuan, mulai dari remaja hingga dewasa, bahkan anak-anak pernah melakukan pacaran. Betul? Apabila tidak pacaran, maka akan dikatakan tidak gaul hidupnya dan tertinggal oleh zaman. Istilah pacaran berasal dari budaya Melayu yang maknanya adalah ikatan, di mana ada seorang laki-laki dan perempuan saling menyukai, lalu tangan mereka akan dihiasi oleh pacar air atau inai oleh kedua orang tuanya. Namun, keduanya tetap saling menjaga hingga tiba di momen pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman, pacaran berubah maknanya menjadi suatu hal yang bebas untuk dilakukan. Biar selalu diperhatikan sebagai teman sharing, sebagai teman makan, sebagai penyemangat dalam belajar, dan sebagai pengingat di dalam segala aktivitas. Subhanallah. Begitulah jawaban dari orang-orang yang berpacaran. Hei jamaah, di sini ada yang pernah pacaran atau bahkan mungkin sedang berpacaran? Angkat tangan. Masya Allah, sungguh banyak sekali ya ternyata. Lalu bagaimana pacaran dalam kacamata Islam? Sejatinya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang senantiasa menghantarkan hambanya kepada kemaslahatan. Islam juga sangat menutup rapat semua celah yang dapat memasukkan hambanya kepada jurang keburukan. Dalam Islam, pacaran hanya boleh dilakukan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah halal, namun haram hukumnya bagi yang belum mengikat janji suci pernikahan. Mengapa haram? Sebab sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Sungguh sangat terlarang. Dan pacaran merupakan salah satu jalan yang mendekatkan kita kepada zina.
Tujuan awalnya adalah untuk saling mencari pasangan hidup, namun tidak lain dimanfaatkan sebagai pemenuhan nafsu syahwat semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin ka'ana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki yang menyepi dengan seorang perempuan yang ketiganya, melainkan yang ketiganya adalah setan. Hadirin rahimakumullah, jika ada seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita di tempat sepi, baik itu di rumah, di kantor, apalagi sampai di kebun, maka setan akan merangkul keduanya untuk mereka melakukan perbuatan zina, seperti memandang wanita yang tidak halal baginya, berpegangan tangan, berpelukan, bahkan sampai mohon maaf berciuman. Namun, ketika keduanya telah menikah, maka setan akan berada di tengahnya untuk memisahkan mereka, karena perpisahan adalah hal yang paling dicintai oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah, ada yang bilang, kami pacaran gak ngapa-ngapain kok, gak pernah bersentuhan, apalagi sampai berpelukan. Ada, pasti ada. Dalam hal ini, meskipun keduanya tidak bersentuhan, namun mereka tetap merasakan dan menikmati. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, dan zina hati dengan membayangkan. Hadirin rahimakumullah, apabila ingin segera mencari pasangan hidup, maka lakukanlah proses ta'aruf. Proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dengan melibatkan pihak ketiga. Lalu, lakukanlah khitbah. Dalam sebuah buku yang berjudul Sekuntum Mawar Merah untuk Remaja yang dikarang oleh almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dikatakan bahwa apabila seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia harus mengkhitbahnya dengan maksud menikahinya dalam waktu dekat, namun keduanya harus tetap saling menjaga hingga tiba di momen pernikahan. Jamaah, banyak yang mengira bahwa pernikahan adalah beban terbesar dalam hidup, namun tidak lain hanyalah tipu daya setan supaya manusia melakukan pacaran yang dirasa lebih aman dan nyaman dibanding pernikahan. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, tidak ada pacaran dalam Islam sebab hubungan itu mampu mengantarkan keduanya dalam perbuatan dosa. Mulai sekarang, halalkan atau tinggalkan. Apabila takut akan dosa dan belum siap menikah, maka tinggalkanlah laki-laki atau perempuan itu. Sebab lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Serta ingat bahwa laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya. Laki-laki atau perempuan yang baik tidak akan merelakan pasangannya secara terus-menerus terperangkap dalam dosa. Apabila ia ingin menjadi pasangan hidup, maka lakukanlah proses ta'aruf hingga keduanya menikah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kami tidak mengetahui adanya solusi terbaik bagi dua orang yang saling mencintai melainkan menikah. Karena pacaran yang paling indah adalah pacaran setelah menikah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Malam-malam makan pepaya bareng si Imah. Mudah-mudahan salam saya dijawab kompak oleh jamaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.